Slick back. No, Slick back. That's what I said. Slick back. no, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Diah Mudawamah dengan NIM 2003-20064 pada kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7A. Seperti video-video sebelumnya, di sini saya akan kembali menjelaskan materi kali ini, yaitu pada materi HACCP. Langsung saja. Apa sih HACCP itu? HACCP itu merupakan singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point, atau dalam bahasa Indonesianya artinya yaitu analisis bahaya dan titik kritis pengendalian. Nah, HACCP ini sebenarnya adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan itu aman atau layak untuk dikonsumsi. Nah, metode ini melibatkan identifikasi bahaya pada setiap proses produksi dan menetapkan titik kritis pengendaliannya agar bahaya tersebut bisa diminimalkan sedemikian rupa. Nah, jadi misalnya nih, kita ambil contoh produk sayuran. Pertama-tama, petani harus mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi sayuran, mulai dari proses penanaman hingga panen. Nah, kemudian petani juga harus menentukan titik kritis pengendalian pada setiap tahap tersebut. Nah, titik kritis pengendalian ini dibuat berdasarkan parameter tertentu seperti suhu, waktu, pH, ataupun kadar air, agar bahaya dalam proses tersebut dapat diminimalkan. Misalnya, salah satu bahaya yang mungkin terjadi dalam produksi sayuran adalah kontaminasi bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Oleh karena itu, petani itu harus dapat menetapkan titik kritis pengendalian seperti mencuci tangan sebelum memanen sayuran, lalu menjaga kebersihan alat-alat yang digunakan dalam produksi, atau menjaga agar suhu penyimpanan sayuran tetap rendah agar bakteri tidak dapat berkembang biak. Nah, dengan menggunakan metode HACCP ini, petani dapat memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan itu akan aman dikonsumsi oleh publik. Nah, selain itu, metode ini juga dapat membantu petani meminimalkan risiko kerugian akibat produk aktif yang dapat akibat terkontaminasi. Nah, jadi sangat penting bagi petani untuk menerapkan metode HACCP dalam produk pertanian mereka. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan lagi secara lebih detail materi tentang HACCP ini. Ada prinsip-prinsip utama, bagaimana konsepnya, juga contoh-contoh yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja. Di sini sebelum memahami prinsip-prinsip utama dari sistem HACCP, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Nah, di antaranya itu yang pertama ada bahaya atau hazard. Bahaya adalah potensi ancaman yang dapat mengakibatkan produk pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, dari bahaya ini itu dibagi lagi menjadi 3 kategori. Untuk yang pertama itu ada bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis itu meliputi dari Salmonella, E. coli, dan Listeria. Untuk yang kedua itu ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi ini dia melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan-bahan kimia seperti pestisida, logam berat, adiktif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman ataupun hewan.
Untuk contoh dari bahaya kimiawi ini adalah aflatoxin, merkuri, dan sisa-sisa obat-obatan dari tanaman tersebut. Untuk yang ketiga, itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda-benda asing di sekitarnya seperti kaca, logam, plastik, ataupun serpihan kayu. Nah, dari bahaya ini itu dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Nah, untuk selanjutnya tadi ada batas kritis, yaitu critical limits. Bahaya kritis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Nah, bahaya kritis ini mencakup beberapa, yaitu ada suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman, atau biasa juga disebut dengan pH. Nah, untuk istilah selanjutnya itu ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan ini melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan bahaya kritis yang telah ditetapkan. Pemantauan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan dalam sistem HACCP tersebut. Nah, selanjutnya ini ada istilah yaitu tindakan koreksi atau corrective action. Apa sih tindakan koreksi ini? Yaitu langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak memenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksinya. Nah, tingkat korektif ini mungkin meliputi beberapa proses, yaitu ada perbaikan proses, penghentian produksi, atau penarikan produk yang telah terkontaminasi. Selanjutnya ada istilah titik kendali atau control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian itu diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Untuk selanjutnya itu ada istilah titik kendali kritis atau biasa disebut juga dengan critical control point. Nah, yang dimaksud dengan titik kendali kritis ini adalah merupakan titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima dari sistem yang telah ditetapkan. Untuk istilah selanjutnya itu ada validasi atau validation, yaitu merupakan proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan dalam sistem pangan tersebut. Nah, baru kita akan masuk pada prinsip utama dari konsep HACCP tersebut. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 7 prinsip utama pada sistem ini yang harus diterapkan dalam industri pangan. Yang pertama itu ada identifikasi potensi. Maksud dari identifikasi ini adalah yaitu bahaya pada semua tahapan produksi pangan, melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga proses jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang kemungkinan akan terjadi. Nah, untuk yang kedua itu ya, prinsip HACCP yang kedua yaitu tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan ataupun mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Nah, tahapan ini itu melibatkan penentuan titik kritis titik kendali pada kritisnya, yaitu CCP, yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Nah, untuk prinsip utama HACCP yang ketiga yaitu
tetapkan batas kritis untuk CCP, yaitu menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Nah, batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk selanjutnya dapat memonitor dan mengendalikan proses produksi secara langsung. Untuk prinsip utama yang keempat itu ada dengan menetapkan sistem pemantauan pengendalian atau disebut juga dengan monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis tersebut dapat terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan dengan konsep CCP pada pangan pertanian tersebut. Nah, untuk yang kelima itu ada tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Nah, dengan menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Lalu tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan tersebut. Lalu masuk pada prinsip utama HACCP yang ke-6 itu merupakan tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian keamanan pangan. Lalu masuk pada prinsip utama yang terakhir ataupun yang ketujuh, yaitu kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP, yaitu dengan mengembangkan sistem dokumentasi mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip ini itu telah dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih HACCP itu penting, apalagi untuk sebuah perusahaan maupun dalam sistem pertanian. Nah, setiap perusahaan tentu akan melakukan semua yang terbaik untuk dapat membuat produknya bahkan bersaing di pasaran. Selain dari promosi yang gencar, mutu, dan kualitas produk yang merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga persaingan produk. Terlebih lagi pada produk pangan ataupun pertanian yang memiliki tingkat perhatian yang lebih soal dari kualitas dari konsumen. Nah, untuk selalu menjaga kualitas dari produksi produknya, biasanya perusahaan akan menerapkan sistem inilah yang biasanya kita sebut dengan HACCP. Nah, kenapa harus menerapkan sistem HACCP ini gitu? Karena dalam sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang sangat penting untuk industri pertanian, sistem HACCP ini itu membantu produsen makanan dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko bahaya baik dari biologis, kimia, dan fisik pada makanan sebelum sampai kepada para konsumen. Nah, karena itulah makanya sistem HACCP ini diharapkan itu dapat diterapkan untuk seluruh petani. Dalam sistem pertanian, HACCP ini sangat penting karena dapat membantu para petani dan produsen dalam memastikan kualitas dan keamanan produk mereka. Dengan melaksanakan sistem HACCP, petani dan produsen dapat mengidentifikasi titik-titik krisis dan dalam proses produksi pertanian mereka, mulai dari produksi hingga pengolahan dan distribusi. Misalnya, jika ada risiko penyakit menular pada ternak yang akan dijual, nah dari sistem HACCP ini itu dapat membantu para petani dalam mengidentifikasi
titik-titik kritis dan apa saja sih yang yang akan diperlukan jika terjadi kesalahan. Nah, yang perlu diperhatikan agar produk yang dihasilkan aman dan aman dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, dengan HACCP, para petani juga dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Makanan setempat ataupun nasional. Karena itu, penerapan HACCP sistem pertanian dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjaga kualitas dan keamanan produk makanan mereka. Maka dari itu, diharapkan sistem HACCP itu dapat diterapkan kepada seluruh petani. Nah, itu saja materi dari HACCP yang dapat saya jelaskan hari ini. Sebelum lanjut pada materi berikutnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah dari sekilas mengenai sejarah dari HACCP ini. Nah, konsep atau sistem HACCP ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan keluar angkasa. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering. Lalu kemudian dikembangkan ke berbagai sektor industri pangan yang lainnya seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan materi pada tujuan dan manfaat dari HACCP. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah bahaya pada produk pangan, sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Lalu, dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin akan terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk yang telah jadi. Maka dari itu diciptakanlah sistem keamanan ini atau yang disebut dengan sistem HACCP. Lalu ada manfaat yang diperoleh dari penerapan HACCP, antara lain yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Juga ada memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikutnya manfaatnya itu ada meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Lalu juga untuk bagi perusahaan yang menerapkan HACCP ini, manfaatnya itu membantu dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Nah, setelah melalui prinsip utama yang telah saya jelaskan sebelumnya, lalu langkah penerapan sistem ini pada industri pangan dapat dibagi menjadi 12, yaitu yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi untuk membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personil lain yang terlibat dalam proses produksi, yang nantinya tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengolah sistem pada HACCP. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses mengumpulkan data, juga informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk selanjutnya menilai potensi bahaya yang sekiranya dapat terjadi dalam sistem HACCP tersebut.
Nah, yang ketiga yaitu ada identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen melakukan analisis bahaya yang mencakup yaitu identifikasi potensi bahaya yang mungkin saja terjadi pada setiap tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, untuk yang keempat itu dengan menentukan titik kontrol kritis atau CCP. Nah, mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi ini dilakukan dengan pengendalian harus ditetapkan untuk mencegah, menghilangkan, ataupun mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima, itu ada tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan dari produk pangan pada sistem HACCP tersebut. Yang keenam itu ada tetapkan sistem pemantauan CCTV. Maksud saya CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis tersebut dapat terpenuhi. Yang ketujuh itu ada tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP dengan menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil yang untuk pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP itu tidak terpenuhi seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedelapan itu ada verifikasi sistem HACCP. Apa sih? Bagaimana dengan verifikasi ini? Yaitu dengan melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini itu berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian bahaya dan juga sesuai untuk keamanan pangan. Yang kesembilan itu ada validitas sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi yang sudah ditetapkan. Untuk yang ke-10 itu ada kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman, yaitu membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif dan juga efisien. Karena sebagai pembuktian bahwa sistem tersebut telah dilaksanakan, makanya dibutuhkan dokumentasi dan juga rekaman. Nah, untuk yang ke-11 itu ada tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, untuk poin yang terakhir ataupun yang ke-12 yaitu melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan untuk memberikan setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip yang sesuai dengan sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Nah, itu tadi merupakan 12 tindakan yang perlu dilakukan untuk melakukan sistem HACCP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan HACCP pada industri khususnya industri pangan. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama itu penerapan prinsip HACCP sangat bervariasi tergantung pada jenis produk dan proses produksinya. Nah, untuk contoh yang pertama itu ada pada industri pengolahan sayur dan buah. Nah, HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin saja itu dapat terjadi dalam proses dari proses pencucian,
pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Nah, untuk contoh CCP atau titik kritisnya dalam industri ini itu meliputi pengendalian dari suhu dan waktu blazing, kontrol kebersihan air, dan pencucian, juga mengendalikan kontaminasi secara silang. Nah, untuk contoh yang kedua itu dalam industri perikanan dan pengolahan seafood. Nah, dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Nah, dalam proses industri perikanan mungkin saja itu terjadi selama pengolahan dan penyimpanan, juga dalam distribusi produk. Nah, untuk contoh CCP-nya dalam produksi industri ini itu meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan, dan pengendalian kontaminasi silang. Lalu HACCP ini merupakan sistem pengendalian keamanan pangan yang penting dan efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya, diharapkan industri pangan dapat menghasilkan produk yang lebih aman dan berkualitas, serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Untuk selanjutnya itu dapat bersaing secara internasional dengan produk-produk dari luar. Nah, penerapannya ini juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang akan dihasilkan, karena melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin saja timbul akibat konsumsi produk yang terkontaminasi. Dari hal inilah yang bisa meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar yang semakin kompetitif. Nah, maka dari itu sistem HACCP ini sangat diperlukan dalam industri pangan, khususnya pada sistem pertanian. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih HACCP itu penting, apalagi untuk sebuah perusahaan maupun dalam sistem pertanian. Nah, setiap perusahaan tentu akan melakukan semua yang terbaik untuk dapat membuat produknya bahkan bersaing di pasaran. Selain dari promosi yang gencar, mutu, dan kualitas produk yang merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga persaingan produk. Terlebih lagi pada produk pangan ataupun pertanian yang memiliki tingkat perhatian yang lebih soal dari kualitas dari konsumen. Nah, untuk selalu menjaga kualitas dari produksi produknya, biasanya perusahaan akan menerapkan sistem inilah yang biasanya kita sebut dengan HACCP. Nah, kenapa harus menerapkan sistem HACCP ini gitu? Karena dalam sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang sangat penting untuk industri pertanian, sistem HACCP ini itu membantu produsen makanan dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko bahaya baik dari biologis, kimia, dan fisik pada makanan sebelum sampai kepada para konsumen. Nah, karena itulah makanya sistem HACCP ini diharapkan itu dapat diterapkan untuk seluruh petani. Dalam sistem pertanian, HACCP ini sangat penting karena dapat membantu para petani dan produsen dalam memastikan kualitas dan keamanan produk mereka. Dengan melaksanakan sistem HACCP, petani dan produsen dapat mengidentifikasi titik-titik krisis dan dalam proses produksi pertanian mereka, mulai dari produksi hingga pengolahan dan distribusi. Misalnya, jika ada risiko penyakit menular pada ternak yang akan dijual, nah dari sistem HACCP ini itu dapat membantu para petani dalam mengidentifikasi titik-titik kritis dan apa saja sih yang yang akan diperlukan jika terjadi kesalahan. Nah, yang perlu diperhatikan agar produk yang dihasilkan aman dan aman dikonsumsi oleh manusia. Selain itu,
Dengan HACCP, para petani juga dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Makanan setempat ataupun nasional. Karena itu, penerapan HACCP sistem pertanian dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjaga kualitas dan keamanan produk makanan mereka. Maka dari itu, diharapkan sistem HACCP itu dapat diterapkan kepada seluruh petani. Nah, itu saja materi dari HACCP yang dapat saya jelaskan hari ini. Untuk kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video-video dalam materi-materi berikutnya.